Itu perlu kita berikan supaya insulin bisa produksi. Dalam dunia kedokteran ini dilupakan, karena segala sesuatu itu mengandalkan yang namanya obat. Maka itu dokter kalau pergi kemana-mana bawanya resep, obat. Dan ternyata obat ini semakin banyak obatnya semakin ngetren itu dokternya. Ditambah lagi masyarakat lebih seneng nih, kok obatnya makin banyak, kayaknya mantep banget. Padahal semakin banyak obat, efek samping dirasakan lebih besar. Maka itu saya ingatkan sekali lagi, kalau di depan dokter jangan cerewet. Saya ingetin, semakin cerewet obat akan semakin banyak diberikan. Pak dokter, saya pusing, Antalgin. Pak dokter, saya gatal-gatal, CTM. Pak dokter, saya punya sakit lambung, Antacid. Pak dokter, kayak asam uratnya nak kambuh deh, Allopurinol. Semakin cerewet semakin banyak obatnya. Maka itu kalau di depan dokter diem aja, saya yakin nggak dikasih obat gitu ya. Karena cara kerja medis sifatnya adalah simptom, gejala yang muncul diberikan obatnya. Gula naik, turunkan. Tensi tinggi, turunkan. Yang bersifat hanya kausatif hanya dua aspek saja, antibiotik dan operasi. Itu yang kausatif. Dan ternyata antibiotik ini luar biasa efek sampingnya, menyebabkan matinya flora normal di usus, ditambah lagi memandulkan sistem imunitas tubuh. Saya praktek setiap hari, itu pasien sudah lebih dari 30. Setiap hari ada yang konsul ke saya batuk, nyemprot ke saya. Ya kan, kira-kira saya kena batuk apa enggak? Lebih mudah saya kena batuk. Maka itu kenapa saya harus meningkatkan imun saya. Kalau setiap hari ada yang batuk saya minum obat, setiap hari ada yang batuk saya minum obat, repot hidup saya. Akibatnya imun yang saya aktifkan. Maka itu kalau saya sakit enggak minum obat. Tapi jangan usah diikut ini, berat ini. Saya menderita dulu itu. Ya, nggak minum obat, tapi dampak dari nggak minum obat, sistem imunitas tubuh saya hidup. Masalahnya saat ini sistem imunitas tubuh manusia ini tidak ada yang mau melatih. Bapak ibu anaknya sakit, buru-buru ke dokter, kasih yang namanya antibiotik. Memang sembuh karena bakterinya terbunuh. Tapi imun sistemnya tidak bekerja. Karena imun sistem atau sel darah putih ketika bekerja dia harus membelah diri dulu. Dan membelah diri itu butuh waktu. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Dan nanti kalau sudah banyak tentaranya baru dia makan kuman. Ketika kumannya mati, hebatnya Allah menciptakan sel darah putih ini. Dia bunuh diri sendiri di dalam tubuh. Mati sendiri. Karena kalau kelebihan sel darah putih timbul penyakit yang namanya autoimun. Maka itu kita sehat ini karena Allah sudah mengatur kita untuk jadi sehat. Maka itu kalau pengen sehat itu ingat Allah dulu yang paling penting. Maka itu kan di ayat Al-Quran apa? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Itu benar sekali. Karena mekanisme tubuh tidak ada yang bisa mengendalikannya. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Tidak ada. Otomatis. Siapa yang nyuruh sel darah putih itu bunuh diri ketika berlebihan? Otomatis. Maka itu yang terbaik untuk hidup sehat ibadah. Aspek apa ibadah nanti saya akan terangkan secara scientific base. Kembali lagi ke pankreas, ke laptop ya. Berikan arginin sebagai salah satu aspek untuk nutrisi, untuk bahan baku pembentukan insulin. Kalau cara kerja obat, mohon maaf, glibenclamid, metformin dan sebagainya, itu memacu pankreas supaya produksi tanpa dikasih bahan baku. Akibatnya gimana? Pabrik suruh produksi roti, tapi tepungnya nggak ada. Ya udah asal-asalan jadinya, apapun dipakai. Batu bata mungkin dipakai jadi roti kayak gitu. Yang paling penting ini yang dilupakan dalam konsep kedokteran. Saya sudah bilang berkali-kali sama teman-teman sejawat, ayolah berilah arginin. Saya bilang, kenapa nggak dikasih arginin? Padahal proses pembentukan fisiologi insulin butuh arginin tapi tidak diberikan. Satu.